tahun. Tapi kalau udah 2 tahun Bapak Ibu, anak tuh bisa nyimpen memori secara sengaja, dia bisa merecall secara sengaja. Paham nggak? Jadi kalau di bawah 2 tahun, dia ngelihat ibunya gimana, bapaknya gimana, ngelihat dengar suara apa, dia akan masuk ke gudangnya, tapi dia nggak tahu ini teh dari mana, ketika apa, dengan siapa. Perasaannya mah akan muncul. Dia jadi takut ngedengar suara yang teriak misalnya gitu ya, karena waktu bayinya sering ngedengar bapaknya marahin ibunya misalnya. Nanti anak itu jadi takutan kalau dengar yang teriak. Kalau ditanya kenapa kamu takut dengan yang teriak, nggak tahu. Nah itu kesimpan, tapi dia nggak bisa mengingat. Tapi kalau udah 2 tahun dia bisa ingat. Makanya harus di stop ASI-nya, harus dipisahkan tidurnya. Kenapa? Karena kalau masih bareng sama ibunya, kalau masih asik dengan ibunya, dia udah mulai mengingat, oh iya teh dadana si mama, oh iya teh kalau lagi tidur ternyata ada bayangan, tapi gambar tahu ini teh suara apa gitu. Kalau udah 2 tahun dia bisa ingat Bapak Ibu, dan itu sampah di prefrontal cortexnya dia. Nah, ini slide-nya baru ketiga ya, udah 1 jam lebih. Maka jaga pandangan anak, bukan dari sejak dia balik, tapi sebelum dia balik. Di ilmu psikologi 2 tahun itu udah harus mulai diajarkan, ini laki-laki, ini perempuan, ini yang boleh dipegang, ini yang tidak boleh dipegang. Nanti malam saya akan webinar terkait pendidikan emosional dan sosial anak sebelum prabalik. Kalau masih ada yang mau daftar boleh diintip medsos saya ya. Teman-teman di online yang mau gabung silahkan diintip medsos saya. Lanjut Pak. Sholat. Kemudian kami yang kedua Pak, jaga pandangan anak dari aurat. Itu mah film kartun Bu Sufi, tapi auratnya ya Allah. Film kartun tapi yang tokoh-tokoh animenya muni baraheno gitu ya, ngajaran nol di luhur di handap. Gak boleh Bapak Ibu. Walaupun itu kartun, itu jadi kotoran di otak anak, sampah itu nanti. Yang berikutnya, ini dari surat Luqman. Sebentar, saya sampai berapa nih? Kong kajong-jonan ndak abdi teh jam 1? Jam 10 lewat 15. Ayo itu sudah dengan salah kelas Ibu. Oh berarti sampai jam 11. Sisanya tanya jawab. Oke siap. Lanjutnya, ini bisa saya ini kan ya, dipercepat. Ajarkan tauhid, Bapak Ibu rahimahullah. Ngajarin tauhid di zaman sekarang susahnya minta ampun. Saya punya TK, punya SD Bapak Ibu. Kalau saya lagi ngajarin mukjizat Nabi kepada anak-anak sekarang nggak mau percaya. Kalau zaman saya dulu kedenger cerita Nabi Ibrahim tuh kok percaya. Ajaib banget, dibakar, nggak membakar gitu kan. Anak-anak sekarang mah enggak. Itu avatar juga bisa bersuci. Ketika membelah lautan Nabi Musa, orang banyak zaman dulu saya di madrasah ngedengerin Pak Ustadz dongeng eta teh meni olohok gitu ya. Sekarang anak-anak santai we. Temennya avatar bisa bersuci, bukan cuma membelah lautan, menjadikan lautan asalnya air jadi es tinggalin cing. Saya ngajarin Islami mereka membandinginnya sama apa? Sama satria baju hitam. Kalau udah selesai kan dia nggak perlu atas swing gitu kan, itu tinggi banget, nggak pakai apa-apa tuh Sufi. Dari normal kan pakai burung, satria baju hitam nggak pakai apa-apa, sendiri kita terbang. Susah ngajarin sekali. Makanya itu harus diajarinnya dari kapan?
harus dari dalam kandungan kita kenalkan diri kepada Allah. Anak-anak kecil kayak begini nih, dikenalin Allah tuh lebih gampang ketimbang nanti mereka udah SMP, udah SMA. Biasakan kepada anak-anak itu yakinnya bahwa ada sesuatu di luar diri kita itu yang mengatur kita, yang memberi segala kebutuhan kita, itu adalah Allah. Saya tanya, ibu-ibu kalau lagi memakai baju anak, balurin kayu putih sama anak, ngegosokin ketika mandiin anak, apa yang dibilang? Bilang apa? Ajak anak itu untuk mentafakuri ciptaan Allah di dalam tubuhnya. Kita balurin punggungnya, ya Allah, alhamdulillah Hanin dikasih punggung yang sehat, semoga punggungnya baik ya Allah. Terus begitu Bu, itu harus jadi makanan hari-hari. Nih, kalau ibu ngasih buah apel sama anak, sama cucu, ibu bilang apa biasanya? Bilang apa Bu? Bilang apa sama mama, gitu kan ya? Ya. Nanti Pak diganti Bu ya. Bilang apa sama Allah nak yang sudah menciptakan apel ini dan udah ngasih apel ini sama Hanin. Itu dulu yang dikedepanin, bukan nih Jidah yang tadi capek-capek dari pasar mau beli apel ini. Kita nggak tahu kalau Allah nggak kasih kita duit, kalau Allah nggak kasih kita bisa jalan ke pasar, nggak bisa. Jadi kalau kita ngasih apa-apa sama anak, kita ngasih makan, kita ngejajanin anak, kita nyuapin, bilang sama mereka ini dari Allah. Jadi kalau saya bilangnya gini, bilang apa sama Allah Hanin? Alhamdulillah. Sama Jidah bilang apa? Karena anak kita kalau diajarin setelah tauhid, yang kedua itu apa? Berbakti kepada orang tua. Umaknya datang, dia bawa kue. Saya bilang apa Hanin sama Allah? Alhamdulillah. Sama umat bilang apa nak? Jazakillah khair umat. Itu harus selalu begitu. Ajak anak kemanapun, mau diajak jalan-jalan, lihat tanaman, lihat binatang, lihat air, pantengin pikiran anak itu kepada Allah. Kalau udah gitu biasanya kita yang kejedot. Saya suka kejedot-jedot sama cucu saya. Jadi kalau misalnya Jidah sama siapa di rumah? Sendirian? Enggak sendiri Jidah, kami temenin Allah. Itu tauhid. Anak bangun tidur, wah biasalah namanya anak SD kelas 1 ya, disuruh sholat kan aduhai banget ah. Terus kita bangun, kita bilang, saya kebiasaan kalau cucu bangun dari kecil, saya bilang ini, terima kasih ya Allah sudah bangunkan Hanin dalam keadaan sehat, bisa duduk, matanya bisa terbuka, telinganya bisa mendengar, mulutnya bisa bicara, bisa kentut, bisa pipis, bisa biasanya dia kalau nyampe situ ketawa-ketawa. Siapa bilang itu bukan ya? Coba kalau ibu bangun tidur nggak bisa pipis, nggak bisa nggak bisa ngomong, nggak bisa. Jadi saya sebutin nih kalimat, terima kasih ya Allah sudah memberikan semuanya kepada Hanin ya Allah. Ayo Hanin bersyukur sama Allah. Nah biasanya kalau digituin itu jauh lebih daripada bangun nggak, salat nggak. Udah gitu ngebangunin dia, mama tehnya sama kamu tehnya sampai tekan anak lah jebrok di budak oh jadi lamun nikahnya ante kudu bari ngolot bari nyetak bari denger itu simpel. Tapi kalau kita ajak bersyukur, ayo nak bersyukur, pulang jalan-jalan, kemarin jalan-jalan harus dari playground, beli es krim,
Udah jam 11 saya mah suruh Bu Sufi datang. Bu Sufi ngomong. Disuruh duduk situ, pindah ke dia, pindah. Ngomong, berhenti, balik. Cepat aja Pak. Diajarin beramal sekecil apapun ya. Ini di surat Luqman. Jadi Bu, ajarin anak-anak itu untuk beramal sekecil apapun, Allah lihat lah. Sehingga anak-anak itu tidak hanya berpikir bahwa lu disebut ibadah dengan sholat, puasa, tilawah. Ketika dia buang sampah, ketika dia beresin tempat mainannya, nah kira-kira Allah senang mana? Senang lihat yang berantakan atau senang yang rapi? Gitu Bu. Ketika kita menyuruh anak itu menyimpan barang pada tempatnya, itu jangan orientasinya adalah supaya kita senang, tapi orientasinya supaya Allah senang. Kira-kira Allah senang gak nak kalau rumah kita sampahnya berantakan? Sehingga anak tuh berpikir, oh ternyata memberesin mainan tuh ibadah ya, ternyata buang sampah tuh ibadah. Ini skill yang harus dimiliki oleh ibu-ibu, bapak-bapak sehari-hari. Awalnya mungkin aneh Bapak Ibu, tapi kalau itu sudah terbiasa-biasa, menghabiskan makanan itu ibadah, nah, karena kita bersyukur kepada Allah. Minum sambil duduk, makan sambil duduk, itu semuanya ibadah. Di fase ini kita harus menanamkan konsep ibadah itu. Selama itu kita niatnya karena Allah, tata caranya baik, tidak melanggar syariat, itu ibadah. Ajarkan kepada anak salat dan sabar. Ini di surat Luqman. Di surat Al-Ikhlas, di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun, kata Allah. Dua perkara ini, salat dan sabar, itu berat banget kata Allah. Lakabiratun, sungguh amat sangat berat kata Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Allah tahu ngajarin sholat sama sabar itu berat, makanya dua-duanya digandengin sama Allah. Jadi sabar itu betul Bu ya, sabar itu bukan ngajarin anak sabar ya, udah diam, jangan nangis, bukan. Sabar itu kita harus bermujahadah menyelesaikan masalah kita, menuntaskan kewajiban kita sampai sebaik-baiknya, itu sabar. Sabar itu ketika kita pengen harus sholat tapi bari tunduk, bari capek, bari pegal, tapi tetap dibaca suratnya, dibaca ini, itu sabar. Jadi sabar itu pandil. Jangan salah didik sama anak untuk mengajari sabar itu menyerah enggak. Berikutnya, ada bergaul, ada berbicara. Ini yang nanti kalau saya bahas. Ada bergaul itu Bapak Ibu rahimahullah wasallam. Ini kan nasihatnya Luqman ya, nasihatnya Luqman al-Hakim kepada anak-anaknya. Jangan sombong kepada manusia. Jangan seperti leher unta. Jadi leher unta itu katanya Bapak Ibu, kalau sudah kena penyakit apa disebutnya tuh? Jadi katanya leher unta itu kalau sudah terkena penyakit, dia tidak bisa ngalir, tidak bisa begini. Nah, jadi kita harus mengajari kepada anak itu adab. Sekarang tuh anak-anak buat sekedar lumpuh di depan orang tua lewat aja udah susah melihatnya, betul? Saya pernah nyetir mobil di sebuah kampus, mau belok, terus terhalang oleh ini apa? Karangan bunga yang persegi kayak gini ya. Nah, gubrak dari jalan dua. Itu Bu, saya berhenti, mahasiswa lewat, nggak ada yang betulin itu. Saya diemin sampai ada sekitar 3 menit, terus saya diemin, nggak ada yang betulin. Entah karena mereka ngeliat, oh itu pada orang nenek, udah mobil lagi berhenti sih kan. Pada abis ini. Sampai akhirnya saya tunggu sendiri, saya potong itu 2 karangan bunga. Itu anak-anak mahasiswa lewat cuma ngeliatin, bayangin. Kalau zaman dulu sama ibu saya itu udah disekrap seharian. Anak sekarang kalau ada tamu ngirim segala macam begitu, tamunya keluar dari pintu langsung ditutup atau ditungguin sampai pulang.
ajarin sholat, ajarin berbakti, ajarin tauhid, ajarin apalagi sabar, sholat, cara berbicara, cara bergaul, ngajarin haunya kan? Itu yang harus kita cari ilmunya. Ibu Subi itu kan ilmu psikologi tidak nyuna. Ada yang nggak begitu? Enggak, buat saya ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu apapun itu adalah ilmu penunjang kita untuk bisa ngamalin Al-Quran. Allah tidak berbicara tentang haunya, tentang bagaimananya, karena itu subjektif. Orang Medan ngajarin sholat sama anaknya bisa jadi beda dengan ngajarin sholatnya orang Sunda. Saya punya temen Bu, orang timur lah gitu, ngobrol sama suaminya, saya cengok, ya Allah, lamun di Sunda ya di Stalang Tilung cina ngobrol dia gitu. Pak haram gitu kata saya, kamu ngobrol sama siapa? Itu sama suami aku ya, kenapa? Ya Allah, kamu saya kalau ngobrol sama suami aku mesti orang Sunda mesti kayak apa gitu ya? Ya beda-beda. Makanya haunya, bagaimana caranya itu berbeda-beda. Walaupun ada ugerannya ya, ada batasannya di dalam Al-Quran. Tentu tidak akan selesai satu pertemuan Bapak Ibu hari ini. Insya Allah mudah-mudahan tidak memuaskan, tapi dari yang tidak memuaskan ini semoga ada manfaatnya. Dapat oleh-oleh kan? Dapat oleh-oleh kan? Saya capek kalau podcastan ngomong kalau ibu nggak dapat oleh-oleh. Saya mah nggak mau gini nanti keluar dari sini gua ada yang nanya dari mana habis pengajian, dari mana, dari Al-Quran dapat apa dah gitu. Welang saya nggak mau. Harus dapat bisa ngejelasin dapat apa-apa. Ya Allah saya teh baru nyadar ternyata orang tehnya nggak doakan anak apa tapi tengah doakan diri seorang mantri tak ayat tapi teh doa. Nah lumayan kan ya. Terakhirnya Pak tanggarannya beres aja tadi. Tidak usah ada pertanyaan ya. Nih Bu, ini surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan sama ayahnya, ayah tadi malam saya mimpi gini, kata Nabi Yusuf, jangan bilang sama kakak-kakak kamu ya. Kelanjutannya gimana? Nabi Yusuf Nabi Yakub nggak bilang gitu, jangan bilang sama kakak kamu ya, kakak kamu teh julid, kakak kamu teh jahat. Enggak. Nabi Yakub bilang setan itu tipu dayanya sangat dahsyat. Jadi tonga jejelek, jangan ngejelek-jelekin anak kita di depan anak yang lainnya. Itu pelajarannya dari Nabi Yakub alaihissalam. Konsep diri di dalam surat At-Tin Bu, anak itu harus diajarin bahwa dia itu makhluk paling keren di dunia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyaklah sebetulnya di dalam Al-Quran ya. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita tuh harus punya konsep diri yang positif. Kalau Allah ngajarin kita untuk punya konsep diri yang positif, gak boleh ibu teh dasar kamu mah bodoh, kamu mah pangkanulan, kamu mah belenggu, kamu mah apa-apa, gak boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mama aku teh kayaknya gak ganteng ya, enggak nak, kata Allah aku teh khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ada, kalau mau penjelasannya di YouTube saya ada yang tadabbur surat At-Tin tentang Nabi Yusuf. Nanti Pak. Nah, ini mah gini ya. Anak yang di dalam Al-Quran kita dikasih tahu oleh Allah kalau nggak doakan anak-anak yang gimana itu tadi? Anak yang saleh. Doanya? Anak yang apa lagi? Doanya gimana? Tahu antara maca ke depan jadi garek dulu. Robi habli minas solihin apa? Itu anak yang soleh. Anak yang soleh itu bukan cuma soleh aja Bu. Kita doakan jadi anak yang baik. Robi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa? Sok cing. Ini nggak terlalu populer Bu, betul? Kalau tadi Robi habli minas solihin populer, Robi kali mungkin masolati populer, Robi auzini ala syuro populer, Robi hablana minaz zurriyyah populer. Saya akan menggarisbawahi yang tak populer. Ini doa Nabi, doanya Nabi Zakaria alaihissalam.
Di dalam surat Al-Imran ayat 38. Yang tidak populer juga nih, doa untuk anak itu doa supaya anak kita dijauhkan dari godaan setan. Kenapa anak kita nggak mau sholat? Digoda setan. Kenapa ada anak yang berbohong, anak yang pacaran, anak yang nggak mau jilbaban? Kenapa? Digoda setan. Maka Allah ngajarin sama kita, doain anak itu supaya jauh dari gangguan setan. Doanya apa? Ini doanya Hannah. Siapa Hannah? Ibunya Maryam. Ketika Maryam lahir, ibunya berdoa. Ternyata kalau anak pertama kali lahir, kita tuh bukan ngedoain sing beunghar, sing soleh, sing bagja, sing jembar rezeki, enggak. Pertama kita doakan itu anak itu jauh dari gangguan setan. Tapi doa anak supaya jauh dari gangguan setan itu harus didoain satu nama, satu doa. Ini contohnya, wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surat Al-Imran ayat 36. Tapi kan namanya enggak Maryam semua, meureun. Nama anak ibu siapa? Siapa pun namanya? Faisal. Wa inni samaituhu, karena laki-laki. Kalau Maryam kan perempuan, domirnya ha. Wa inni samaituhu Faisal wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Gitu, Bu. Kalau kita ngedoain Rabbi ij'alni muqimah sholati wa min dzurriyyatikum, Rabbi ij'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati min azwajina wa dzurriyyatina kum. Tapi ngedoain anak jauh dari setan itu harus satu nama, satu doa. Kapan ini sunnahnya dibacain? Pada saat diborojolkeun. Sunnahnya dibacain pada saat dia lahir dan kita kasih nama. Kemarin begitu enggak? Enggak? Kudu ngalahirkeun deui, Pak. Baca sekarang. Saya tiap hari kalau anak itu mau pergi, mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, atau dia lagi main di rumah, misalnya ya lagi anteng main game, saya baca. Karena kalaupun dia di rumah lagi anteng main game, kedengar suara adzan, mau kedengeran nggak? Nggak. Kalau digoda setan. Apalin ya, Bu? Banyak banget yang harus diapalin dulu. Ribet jangan diundang lagi Ibu Sufia, bikin PR aja. Siapa yang mau dikasih contoh? Nama anaknya siapa? Saya sebutin. Siapa? Mahesa. Laki-laki perempuan? Wa inni samaituhu Mahesa wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Siapa yang perempuan? Hasna wa inni samaituha Hasna wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya kalau cucu mau berangkat sekolah, emaknya ngedoain doanya siapa? Rasulullah kepada Zaid bin Thabit untuk jadi anak yang fakih. Saya ngedoain itu wa inni samaituha Hana wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.